terkait dengan mahar politik, ya, tentu saja mahar politik itu akan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tidak ada misalnya partai politik atau para petinggi partai politik menerima mahar politik secara terang-terangan. Tidak ada, Pak Albert. Semuanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya. Kalau ada partai yang misalnya partai kami akan bersih, tidak akan menerima uang dari calon, nah baru itu dikemukakan, karena itu akan membuat elektabilitas partainya tinggi. Partainya akan tercitrakan sebagai partai yang bersih. Tetapi pada saat partai tersebut menerima uang, itu biasanya sembunyi-sembunyi. Dan memang karena dilakukan sembunyi-sembunyi, maka tentu kita sebagai warga negara biasa, Pak Albert, saya tentu akan kesulitan untuk menemukan itu, Pak. Jadi tak heran kalau misalnya tidak pernah ditemui, seperti kata Pak Albert tadi itu. Perilaku itu tidak pernah ditemui. Iya, karena semuanya sembunyi-sembunyi. Karena semuanya di bawah meja gitu. Nah, apakah ada pihak yang bisa mengetahui itu? Ada, ya, negara. Nah, karena itu Bawaslu sebenarnya memiliki kemampuan, apalagi misalnya kalau bekerja sama dengan katakanlah intelijen atau apa, ya. Saya sudah sejak lama menyarankan bahwa bisa saja dalam hal yang sulit ditemui, ya, itu melibatkan intelijen, agar kemudian hal yang di bawah tangan itu bisa terungkap gitu. KPK juga kan seringkali menggunakan itu, ya. Dalam hal kepemiluan tentu saja Bawaslu sebagai pengawas bisa menggunakan itu. Karena tidak mungkin misalnya Bawaslu mengandalkan pemantau, mengandalkan alumni SKPP untuk menemukan tadi transaksi-transaksi money politik itu. Gitu. Kalau tidak disengaja menemukan mungkin bisa, tetapi kalau untuk melaporkan juga, kalau menemukan juga kan riskan, berbahaya itu buat keselamatan pribadi. Harus hati-hati. Nah, karena itu memang harus ada cara agar kalau ada yang menemukan itu bisa sampai informasinya, gitu ya. Tapi orang yang memberikan informasi itu aman, gitu ya. Karena sangat mungkin terjadi bahwa warga negara yang melaporkan money politik tertentu itu malah keselamatannya masuk ke dalam kondisi bahaya, gitu. Malah terancam keselamatannya. Itu memang tantangan, ya. Apalagi Anda yang misalnya alumni SKPP diminta untuk turut katakanlah melaporkan berbagai pelanggaran, berbagai tindakan pidana, tetapi pada saat melaporkan tentu diri kita itu akan masuk ke dalam kondisi bahaya. Nah, itu yang harus dipikirkan juga. Betul kata Pak Albert bahwa kita tidak pernah temui, iya. Tetapi bisa saja itu ditemui. Tetapi pada saat kita menemukan itu, masalah lain muncul, ya, tadi itu keselamatan pribadi kita. Nah, apakah selama pelatihan ini Bawaslu misalnya memberikan cara agar bisa melaporkan pelanggaran money politik dengan aman misalnya, gitu ya. Tentu saja harus ada mekanisme seperti itu. Ya. Melaporkan tapi keselamatan diri kita terjamin. Nah, misalnya apakah dengan cara misalnya masuk ke medsos dengan Bawaslu punya katakanlah aplikasi tadi Gowaslu atau apa. Nah, yang melaporkan itu terjaga namanya, tidak diketahui oleh si pelaku misalnya. Karena kalau kita melaporkan money politik dan si pelaku money politik tahu, bahaya loh itu buat keselamatan kita sendiri. Nah, jadi harus juga diperhatikan seperti itu, harus waspada, gitu ya. Kalau misalnya melaporkan hal-hal yang mudah, misalnya baliho di pinggir jalan yang melanggar, gitu ya, kita foto saja, kita kirim ke Gowaslu atau ke aplikasi lain, aman. Tapi kalau masalah money politik, aliran uang, ya, apalagi aliran uang yang ada unsur-unsur korupsinya dan lain sebagainya, itu sangat beresiko, ya. Nah, tentu saja harus ada cara agar orang yang sudah
berjiwa pahlawan melaporkan perilaku money politik ini juga terlindungi gitu ya, keselamatan pribadinya. Saya kira itu. Nah, dasar untuk melapornya ya berbagai dokumen Pak Albert ya. Ada dokumen misalnya transfer uang, misalnya kalau itu dilakukan secara transfer. Ada misalnya, tapi kebanyakan uang money politik itu cash loh Pak Albert. Dibawa pakai mobil berkardus-kardus gitu ya sampai ke penerima. Nah, tadi misalnya foto, kata Pak Albert kan salah satunya foto. Kalau kita punya fotonya bisa saja gitu. Tetapi memang tadi seperti saya katakan amat beresiko. Malah kita yang akan diseret justru ke akan dituduh ya memfitnah dan lain sebagainya. Nah, tentu saja itu harus dilakukan dengan hati-hati, dan Bawaslu juga harus memiliki mekanisme agar para pelapor yang sudah berjiwa pahlawan ini terlindungi keselamatannya gitu ya. Kebanyakan money politik itu uang cash berkardus-kardus. Nah, bagaimana cara melaporkannya? Nah, itu mungkin nanti bisa menjadi diskusi khusus nih untuk mengungkap pelanggaran-pelanggaran yang sensitif gitu ya. Tidak seperti yang misalnya pelanggaran baliho, ya itu mah mudah lah gitu ya. Nah, yang susah-susah itu melaporkan laporan dana kampanye, melaporkan uang yang cash yang berkardus-kardus gitu ya. Dulu kan ada tuh isu kardus itu dulu itu. Nah, itu seperti itu gitu ya. Jadi saya kira itu ya, untuk Pak Albert, dan sebelumnya untuk Ismail, dan untuk Mbak siapa, mohon maaf tadi lupa namanya. Saya kira itu.